Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips untuk pemasangan cakram pada Vespa lug frame ya. Jadi ini kebetulan ownernya pakai spek yang full CNC, spek Sultan. Masternya juga pakai stage 6, soknya pakai stage 6. Ini ada sedikit perubahan karena soknya stage 6 ini sedikit pendek 7 cm daripada skok standarnya. Jadi ini dipotong bagian sininya, ini panjang 5 cm ya. Oke, balik lagi ke pemasangan cakram lug frame. Untuk tips saya untuk pemasangan cakram lug frame ini yang perlu diutamakan, yang perlu diperhatikan, ada beberapa ini ya, faktor penting ya. Yang pertama adalah posisi roda harus tetap center di tengah. Tujuannya apa? Karena kalau roda ini nanti sedikit condong ke kiri, maka center line bodinya agak sedikit ke kiri. Nah, pengaruh yang pertama adalah reading kita akan sedikit miring condong ke kiri ya, untuk keseimbangannya akan terasa banget. Dan untuk pengereman dia biasanya akan banting ya. Dan kalau direm dia banting. Nah, kenapa yang di LML bawaan pabrik kok enggak ya? Karena dia benar-benar center, dan direm ya seperti motor-motor pada umumnya gitu. Jadi kalau kita pakai model-model custom seperti ini, yang manual tag atau yang CNC seperti ini, yang perlu diperhatikan utamanya adalah center line-nya. Yang kedua adalah bracketnya. Jadi bracketnya ini kalau bisa di bagian bracket axle-nya ini harus menggunakan roces kayak originalnya. Kan kalau punya LML ada yang versi panjang, pakai itu juga aman. Itu juga pengaruh ya, jangan sampai bautnya ini dia oblak ya, kan dia pengaruh ke performa, juga ke kenyamanan readingnya. Terus kombinasi antara bracket ini dan piringan itu juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat signifikan. Kebanyakan kita kurang memahami kenapa kok harus pakai floating, kenapa enggak pakai standar aja. Karena pada dasarnya untuk ilmu, untuk teori cakram adalah gini. Ketika kita pakai bracket kaliper mini monoblok, dia tidak ada pergerakan sama sekali, dia paten dia. Untuk mengantisipasi gerakan roda atau ayunan roda kan selalu ada ya, karena asnya ini cuma A1, tidak dual purpose. Soknya armnya ini, asnya ini dia akan ada sedikit goyangan. Itu harus dipakaikan tipe piringan floating seperti ini, karena dia punya pergerakan kiri ke kanannya. Jadi dia lebih fleksibel untuk mengimbangi supaya putarannya tetap benar-benar lancar seperti ini. Nah, sering kejadian kita lihat orang-orang yang jual pakai bracketnya pakai monoblok, piringannya dia pakai yang standar, yang paten juga. Alhasil pasti akan sedikit ada pengereman ya, jadi kurang bebas, ada kendala putarannya agak berat, pasti seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan semuanya sesuai komposisi yang sebagaimana mestinya. Kalau kita pakai bracket yang standar, katakanlah punya LML yang dia ada karetnya, bisa gerak kiri kanan kalipernya, itu nggak apa-apa kita pakai
piringan yang fix ya, yang tidak gerak, tidak floating seperti ini. Karena dia yang gerak adalah master remnya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah panjang ini, panjang dari selang rem juga pemasangannya. Jadi kebanyakan ada yang kepanjangan, ada yang kependekan sehingga penataannya kurang maksimal. Kalau ini karena ownernya dia pingin tampilannya rapi, dia pakai keni join seperti ini, pakai selang hel ya, ini masuk custom karena beli jadi tidak ada, dengan panjang 130 cm. Untuk lubangnya ini saya bikin ini berada tepat di senternya, di tengah-tengah batang fork ya. Jadi kan ini kalau diurut ini ke sini, tembusnya ke sini. Jadi ini pas tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Supaya dia leluasa untuk gerak belok kiri kanannya. Dan ini tidak mengganggu perkabelan sama sekali. Kabelnya full banget, ini punya Excel 200. Kabelnya banyak, lebih banyak daripada yang PX itu. Ketambahan ini modulnya, modul pakai punyanya Duromuto ya, tambah relaynya juga, jadi sangat penuh sekali. Tapi alhamdulillah sudah cukup kepasang gitu ya. Nah, untuk panjangnya ini pakai 130 karena dia pakai master yang tepat di sini ya, tepat di handle ini. Ini juga sedikit custom, mengorbankan stang ori saya potong. Nah, saya juga minta izin sama ownernya kalau memang benar-benar pengen rapi. Ini ergonominya juga di tangan juga enak seperti standarnya motor ya. Jadi harus ada pengorbanan. Padahal ini kalau ori juga mahal ini. Ini juga mahal juga gitu. Untuk jalurnya juga kalau di Excel lebih enak karena dia ada celahnya lebih banyak gitu. Pemasangan ini kebanyakan tidak mau mengorbankan si stang, jadi dikasih bracket-bracket jadi agak jauh. Nah, pengeremannya juga nantinya kurang nyaman kalau terlalu jauh. Itu makanya ada yang custom. Krimas itu banyak yang di copy karena memang tujuannya adalah untuk kenyamanan segi ekonomis pengereman itu sendiri. Tuh. Sepele ya, cuman sangat pengaruh untuk jangka panjang untuk kenyamanan saat kita riding di jalan. Jadi ini kesannya memang lebih rapi daripada pakai bracket kayak punya itu, kayak punya Krimas, model Krimas itu. Nah, semuanya tadi itu berlaku pada semua model ya, maksudnya tipe spare partnya, walaupun kita pakai yang ori, yang standaran custom kita sendiri atau kita beli, kita itu harus memperhatikan seperti itu. Jangan asal beli nanti ujung-ujungnya dipakai 3 bulan udah berat putarannya, harus benerin lagi gitu. Karena ada kejadian saya beberapa kali benerin seperti itu dan memang terkesannya asal-asalan. Jadi banyak yang harus benerin, disenterin. Oke, next kita akan bahas, ini kan ring 10, jadi bisa di pasin untuk center line-nya karena tidak jauh tatanannya itu bisa sangat kita pahami karena copy dari yang orinya gitu. Kita patokan pakai orinya. Tapi kalau kita pakai ring 11 atau ring 12 selalu ada kendala. Kendalanya apa? Dia nggak susah untuk center line.
Jadi perlu kita ketahui untuk standarnya velg Vespa adalah dengan lebar 210 sampai 215. Nah, jadi dia ada spelling ya. Spelling untuk centerline-nya itu bisa sampai maksimal di angka 3 mili sampai 4 mili. Jadi itu tidak terlalu berasa untuk readingnya kita miring atau enggaknya, itu tidak berasa. Jadi maksimalnya dia bisa sampai dipakein velg dengan lebar 250. Nah, itu hanya ada di ring 11. Ring 11 itu depan 250, belakang 275. Makanya dari itu saya dari awal beberapa tahun yang lalu saya pakai ring 11 karena mudah nemuin untuk centerline-nya, terus space cakramnya juga oke. Mau pakai bracket monoblok atau biasa juga oke. Saya lebih ke safety-nya ya, lebih ke safety-nya, ke reading-nya kita supaya nyaman dipakai jarak jauh juga. Oke, kita lanjut ke ring 12 ya. Jadi 10, 11, 12. Nah, yang ini memang kelihatannya fitmentnya bagus, terus variasi velgnya juga banyak, lebih kekinian gitu. Cuman sayangnya dia punya lebar velg 300 ya, itu jauh dari standarnya velg ring 10. Otomatis dia centerline-nya akan selisih sebanyak berarti 210 ke 300, berarti 90 itu toleransinya sampai 4 mili, berarti kan 250 itu maksimal toleransinya. Jadi untuk ke ring 12 dia ada selisih miring centerline-nya 5 mili. Nah, kebanyakan orang nggak mau dikepras bannya, otomatis ketambahan samping kiri ban itu samping kanan ban itu akan mepet ke bagian forek dan shockbreaker. Itu enggak mau, kebanyakan enggak dikepras, jadi dia dikasih spelling lagi 5 mili. Jadinya selisihnya centerline-nya akan miring sebanyak sekitar 7 sampai 10 mili ya, 1 cm. Jadi kebanyakan motor yang pakai ring 12 bakalan miring seperti itu. Tapi kecuali kita bisa akalin dari foreknya, itu kita atur foreknya supaya centerline itu bisa. Sudah pernah saya coba dan berhasil. Itu ya juga pemotongan di bagian sini, kita rubah lagi, otomatis ini selebelnya juga mengalami modifikasi juga seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Dan rata-rata untuk direm pasti dia banting ke kanan, ke kiri gitu, banting ke kiri ngeremnya, karena dia beban yang dia terima adalah tidak pas di tengah-tengah untuk perhitungan arm ini, tapi agak sedikit keluar, otomatis dia akan beban terlalu gede, akhirnya untuk mengimbangi ini dia banting ke kiri. Nah, itu ke balance bodi motor juga pengaruh bebannya. Itu aja tip dari saya. Jadi pertama saya ulangi lagi, yang perlu diperhatikan adalah centerline-nya. Kedua adalah penggunaan piringan dan cakram. Kalau jenisnya dia monoblok, kita harus pakai piringan floating. Kalau dia pakai yang biasa, yang bisa gerak masternya, jika apa-apa pakai yang fix, yang biasa. Ketiga, panjang selang ini jangan sampai terlalu panjang karena nanti kelihatan kurang rapi. Pertama, kedua juga ribet untuk taruh di bagian sini. Terus yang keempat adalah jarak dari handrail ini sendiri. Jadi ergonominya harus sesuai dengan sedekat mungkin dengan standarnya. Kalau tipe punyanya LML kan gini, nah dia nempel. Ini juga dikepras, itu juga enak. Nah, tapi ada yang custom seperti ini.
Ini jauh banget. Saya nggak rekomendasi ya saat ini. Nah, ini. Nggak rekomendasi. Terlalu jauh. Pengeremannya jadi agak susah. Di bracket seperti ini. Ya. Sama-sama kalau semuanya dirusak, mendingan dirusak sekalian untuk benar-benar diperbaiki itu posisinya. Oke, itu saja saran dari saya. Tips triknya untuk pasang cakram Vespa depan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tips and trik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.